Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kafi Zainal Arifin dengan NPM 17200-139 dan ketiga rekan saya yang bernama Nova Fauzi Ramufida dengan NPM 202.00002 dan yang ketiga itu Aji Fajar Pangestu dengan NPM 202.00031 dan yang keempat Putri Anjani dengan NPM 202.00359. Pada hari ini kami kelompok 1 akan menayangkan presentasi yang kami buat yang berjudul pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup ajaran agama Islam. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, sejenak kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, yang pertama kita membahas pengertian ajaran agama Islam terlebih dahulu. Pengertian agama Islam secara etimologi atau bahasa diambil dari bahasa Arab, dari kata aslama dan dari kata masdar salima yang menjadi salama. Aslama sendiri dalam kata aslama sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 20 yang artinya berserah dirilah kepada Allah secara utuh, total dan mutlak dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya kepada Tuhannya bersikap mengakui kelemahannya dan mengakui kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salima sendiri dalam kata salima yaslamu atau salamanta yang berarti selamat, tidak cacat, dan bahagia, atau salima yaslamu silman yang artinya itu. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikannya, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Salama atau salima. Kata salama sebagian kata masdarnya atau kata bendanya adalah salama yang berarti menyelamatkan, menenteramkan, dan mengamankan diri sendiri. Islam, agama yang mengajak umatnya untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat, seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtahi fima ataqallahu daral akhirata wal la tansa wala tabkil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dan salimun artinya damai dengan Allah dan makhluk ciptaannya. Pengertian Islam secara terminologi. Pengertian khusus agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang dihimpun dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah beliau. Pengertian umum. Islam adalah agama Allah yang dibawa atau diajarkan oleh semua nabi atau rasul Allah, sejak nabi yang pertama, Nabi Adam, sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW.
Quran Surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Pengertian Islam secara syar'i, sabda Nabi yang melaksanakan kelima rukun Islam. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda yang artinya, Islam ialah engkau mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi ajaran agama Islam. Tujuan agama Islam, tujuan diturunkan agama Islam adalah untuk menunjukkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi agama Islam. Yang pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak, al-karimah, atau perangai yang mulia dan terpuji. Yang kedua, Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus atau al-din al-qayyim. Yang keempat, Islam sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, adat, istiadat, karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda-beda. Ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi 3 bidang, yaitu yang pertama, akidah. Arti akidah dalam bahasa berarti ikatan atau sangkutan. Bentuk jamaknya ialah akad. Arti akidah menurut istilah adalah keyakinan hidup atau iman. Yang kedua, syariah. Arti syariah dalam bahasa adalah jalan, sedangkan arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dan 3 pihak Tuhan, sesama manusia dan seluruh alamnya. Peraturan Allah yang mengatur hubungan dengan manusia dengan Tuhan disebut ibadah dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak atau etika. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dan huluk yang berarti perangi atau tabiat. Demikian akhir presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.